Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin video sebelumnya kita bikin itu setelah accepted paper di salah satu jurnal Elsevier, pasti tahapan berikutnya gitu. Nah, itu akan masuk ke tahapan produksi, namanya produksi untuk publikasi. Di tahapan produksi ini ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi seperti menandatangani copyright di video sebelumnya, bagaimana tahapannya, kemudian apakah kita pengen dicetak paper kita dan dikirimi ke alamat kita, kemudian apakah versi cetaknya itu ingin warna atau tidak, dan itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab sebelum mereka online-kan paper kita gitu. Nah, itu tahapan di dalam produksi. Tahapan lainnya yang lebih penting dan ini lebih urgent sebenarnya dari sebelumnya, yaitu tahapan proof PDF. Jadi proof PDF ini maksudnya adalah, atau biasa disebut proof prior to publication atau online. Di tahap ini editor akan mengirimi versi PDF online yang akan mereka publish atau online kan di sistem mereka atau di website mereka nantinya. Artinya inilah tampilan yang nantinya yang akan kita download dan orang lain juga akan lihat di website mereka gitu. Nah, ini perlu kita cek. Ini saya sudah terima emailnya, dikirim link ke website ini linknya, nanti saya tinggal klik ke link ini dan itu akan masuk otomatis ke online PDF. Nah, PDF inilah yang nanti akan muncul versi PDF ini akan muncul nanti di website mereka gitu, yang akan di-online-kan, singkatnya seperti itu. Nah, di email ini mereka mengatakan kita tinggal klik link ini singkatnya, kemudian menganjurkan beberapa browser yang standar mereka, Firefox versi 45 plus, kemudian Chrome 50 plus, Safari 10 plus. Jadi ini mungkin requirementnya supaya selama proses proof nanti, proof ini maksudnya mengecek gitu ya. Jadi di tahap ini kita mengecek semua detail yang ada di PDF tersebut gitu. Yang ini sebenarnya paper kita, jadi paper kita yang mereka PDF-kan. Jadi kita perlu cek lagi seperti nama, afiliasi, kampus, dan hal-hal lain yang sangat urgent sebelum mereka online kan gitu. Oke, kita masuk ke tahapannya. Ini ada linknya, saya tinggal klik link. Ini lagi-lagi teman-teman, ini pertama kali saya di jurnal Elsevier dan kita coba sama-sama bagaimana tahapannya. Sebelumnya saya pernah di Emerald sama Taylor and Francis dan beberapa publisher lainnya, dan Elsevier ini yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat di sudut kiri ini ada proof central. Kemudian ada nama saya di sini, welcome. Kemudian artikel title nih judulnya. Kemudian di sini corresponding autornya, saya sebagai corresponding. Kemudian jurnalnya apa, ini reference mereka yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Ini kita perlu quote, perlu kita lampirkan selalu ketika kita melakukan komunikasi dengan editor via email. Kemudian date proof posted, jadi ini tanggal kita terima proof ini, atau editor tim produksi mempublish ke online ini tanggalnya, dan perlu kita cek versi PDF-nya. Kemudian di sini ada quick start, ini beberapa hal yang penting selama editing gitu, seperti memperbaharui atau mengupdate nama kalau ada kesalahan nanti. Kemudian copy editor changes, jadi cara mengeditnya seperti apa. Kita tidak bisa langsung mengedit misalkan merubah kata teman, tapi kita bisa merekomendasikan ketika kita klik katanya, kita highlight, kemudian kita warnai atau kita kasih garis tengah, kemudian nanti kita usulkan di situ gitu apa yang benarnya gitu. Kemudian masa edit, ada juga request queries kita, kalau yang perlu kita request dari, maksudnya ini pertanyaan-pertanyaan yang diragukan oleh tim produksi, apakah ini betul atau tidak, kalimat-kalimatnya seperti apa, karena mereka beberapa hal juga mengusulkan ini lebih baik, tapi pada akhirnya dikonfirmasi ke kita gitu. Kemudian format, kemudian editing, tahapan editing, grafik. Oke, ini tampilan pertamanya. Kemudian di sudut kanan ini ada workshop video. Ini sebenarnya video singkat bagaimana sih memproses tahapan produksi paper kita ini ke online gitu. Jadi bisa diklik aja di sini gitu. Ini misalkan, nah ini ada tahapan simpelnya gitu, tapi full bahasa Inggris gitu. Oke, ini kalau mau dilihat nanti bisa dicek langsung ke Elsevier-nya. Oke, sekarang kita proceed. Ini untuk memulai kita harus mengklik proceed itu teman-teman. Oke, bismillah. Nah, ini sepertinya pindah lagi ke tab browser yang baru, masih di Mozilla saya gitu ya. Oke, ini sudah masuk teman-teman, dan di sini langsung ada tampilan sudut kanan ini
edit mode. Jadi ini kita dalam tahapan edit, dan di sini seperti mereka akan sistem akan menunjukkan beberapa tutorial singkat gitu ya, tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Ini dalam kondisi edit mode. Coba kita next, kita ikutin dulu aja. Proof mode ini adalah maksudnya nanti setelah kita ngedit, inilah versi yang akan tampil di online gitu teman-teman. Kemudian di sudut kiri ada di tab artikel, kita bisa melakukan edit terkait manuskrip kita. Jadi konten kita ada di untuk melakukan editnya ada di sudut kiri atas. Next, oke, ada juga namanya di 4 ini artikel navigation. Artikel navigation ini adalah section-section yang ada di dalam paper kita, atau bab-bab bahasanya kalau dalam tesis atau skripsi gitu ya. Cuman ini versinya online gitu ya. Kemudian bagian bawah ada queries. Ini queries ini teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang seperti saya mention di sebelumnya tadi, pertanyaan yang diberikan oleh tim produksi, beberapa hal yang mungkin mereka masih bingung atau mereka masih ragu akan beberapa kalimat yang ada di paper kita gitu. Jadi mereka bisa menanyakan, kemudian mereka mengusulkan hal yang lebih baik, tapi pada akhirnya kita memutuskan apakah mau dipertahankan sebelumnya atau mau kita pakai yang versinya usulan dari tim produksinya mereka gitu, Elsevier dalam hal ini. Kemudian citation, nah ini citation atau reference, footnote, jadi hal-hal yang berhubungan dengan referensi yang mungkin biasanya di sini misalkan ada penamaan yang kurang, kemudian ada judul yang kurang pas, biasanya nomor volume atau isu yang di salah satu atau banyak referensi kita yang kurang lengkap, mereka akan pertanyakan di sini juga gitu. Kemudian ini edit log ini semua rekaman selama kita melakukan editing ada di sini nantinya gitu. Jadi perubahan-perubahan akan ada di sini. Kemudian di sudut kanan session report. Jadi ini semua session report ini adalah versi PDF yang nantinya akan di-online-kan teman-teman. Jadi laporannya maksudnya ini adalah PDF yang akan dikirimkan ke email kita sebelum pada akhir mereka akan online-kan gitu ya. Kemudian ini video tutorial yang seperti saya sampaikan di awal, mereka juga melampirkan di sini kalau masih ada keraguan gitu ya selama melakukan editing, kita bisa lihat tutorialnya gitu. Kemudian ini save, ini bisa kita lakukan misalkan kita mau break sebentar gitu ya melakukannya, jadi save dulu, nanti bisa kita lanjut lagi gitu sebelum kita di tahap ini tahap 10, dan yang paling fatal itu di tahap 11 ini, tahap terakhir. Kalau kita sudah edit selesai, merasa sudah nggak ada lagi yang mau diedit ya sebelum di-online-kan, sebelum dipublish ke website mereka, ini kita klik submit. Tetapi sarannya jangan klik submit dulu, cek lagi agak 3 kali sampai 5 kali gitu ya, dicek betul-betul, karena pada akhirnya pasti ada aja yang kelewatan gitu teman-teman. Jadi perlu dicek 3 sampai 5 kali gitu ya selalu. Kemudian coba break dulu sebentar agak 10-15 menit, nanti baru klik submit gitu teman-teman. Tapi biasanya kalau ada 1 kata atau 2 kata nanti dia kirim lagi PDF ke kita apakah sudah betul-betul oke. Biasanya kalau di Elsevier di Emerald seperti itu ya, kalau oke mereka online kan, kalau tidak ada lagi yang perlu dikoreksi mereka akan publish atau online di website mereka gitu, dan kita sudah bisa melihat publikasi kita terbit di artikel kita dipublikasikan di website mereka, website jurnal tersebut. Oke, ini selesai untuk tahapan tutorial singkat dari mereka. Maksudnya adalah fungsi-fungsi yang ada di button yang ada di keseluruhan proof ini gitu. Fungsinya apa saja gitu teman-teman. Oke, di sini bagian atas ini ada judul paper saya, juga ada note dari mereka gitu ya. Kalau masih ada yang perlu dibaguskan kita tinggal modif gitu ya. Oke, semua sudah oke sesuai manuskrip saya. Kemudian perlu dicek betul itu adalah nama. Oke. Kemudian ini nama saya, kemudian corresponding authornya, kemudian saya mau menambahkan email kampus saya. Jadi ini email saya baru email dari kampus Indonesia, winsuska.ac.id, dan saya mau menambahkan kampus email kampus saya yang ada di Taiwan gitu ya. Jadi teman-teman tinggal klik ini, misalkan klik di sini, mungkin bisa ditambahkan email. Mungkin seperti ini ya, dan update gitu. Nah teman-teman kalau menambahkan email juga author lain tinggal diklik. Oke, ini misalkan contohnya tadi barusan teman-teman, cara kalau seandainya ada yang pengen dikoreksi, ini tadi misalkan email saya pengen tambahkan,
kita tinggal klik di katanya itu, misalkan saya letakkan kursornya di kata saya ini atas nama saya, kemudian di sebelah kanan akan muncul apa nih namanya ya, navigation baru gitu ya. Kita tinggal klik edit dan kita tinggal tambahkan gitu bagian yang pengen kita baguskan. Oke, itu contoh satu. Kemudian misalkan lagi kita lihat di sini saya pengen memperbarui misalkan figur tadi, gambar. Ini kalau seandainya kita mau cek kualitasnya akan tampil online nanti seperti ini, kita tinggal klik. Nah, inilah yang akan versi online-nya nanti teman-teman, yang akan ini terbit nantinya seperti ini hasilnya. Kalau pengen di besarkan coba dan kita pengen lihat kualitasnya akan seperti ini gitu ketika di zoom gitu. Nah teman-teman, seperti ini. Nah kalau seandainya belum puas, kita bisa ganti di email ini misalkan dengan replace image gitu, dengan kualitas yang baru gitu, yang pengen kita usulkan. Tetapi ini rasanya sudah oke lah dengan kualitas seperti ini gitu. Ini ada tabel juga sebenarnya. Kalau masih pengen diedit, kita tinggal edit gitu. Misalkan nih kayak ini mau diedit, angkanya misalkan ada kesalahan, tapi biasanya ini udah sesuai sama manuskrip kita gitu, jadi tinggal di close aja, nggak ada masalah ini kayaknya. Paling mungkin ada typo kalau mau dicek. Oke, kita masuk ke query. Di sini ada beberapa hal yang ditanyakan dari tim produksinya mereka, bahwa paper ini menurut mereka akan dimasukkan ke regular issue. Nah, sementara di case saya ini, kebetulan paper saya ini masuk ke special issue atau call for paper. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya memang artikel ini masuk ke special issue, jadi mereka menyarankan untuk kontak dulu email di sini sebelum submit nanti versi finalnya gitu teman-teman. Jadi saya perlu email nantinya ke alamat ini untuk mengkonfirmasi saja bahwa ini akan masuk ke special issue gitu. Nah mungkin ketika online nanti akan dimasukkan ke part khusus atau part yang berbeda dengan regular issue gitu. Kita lihat pertanyaan kedua atau konfirmasi kedua. The order name have been tagged as a given name and surname are highlighted in the color. Please confirm if they have been identified correctly. Jadi apakah nama ini sudah betul sesuai format nama negara kita atau asal kita gitu ya. Nah kalau seandainya sudah betul, kita tinggal klik yes gitu. Kalau no, kita kasih konfirmasi di sini apa yang betulnya gitu. Kita kasih penjelasan format namanya mana yang betul gitu. Nah begitu juga ini yang tadi, kalau seandainya ini salah, kita klik no, kemudian kita konfirmasi. Kalau yes kita tinggal klik yes, kalau no kita kasih penjelasan dan dia akan memperbarui nanti. Kalau yes berarti nggak ada lagi yang perlu dikonfirmasi ke depannya dan kita tinggal respon. Kemudian gambar. Oke, ini gambar ini sepertinya saya dulu lupa di manuskrip Word-nya itu saya terlupa untuk di mana sih mau diletakkan kalimat lihat figur satu atau lihat gambar satu untuk model, dan itu tidak ada gitu penjelasannya. Jadi disarankan bahwa editornya menyarankan diletakkan di ini nih, ada nih si figur one gitu ya. Jadi ini boleh kita modif kalau memang mau diletakkan di bagian mana, kita tinggal pindahkan gitu teman-teman. Jadi rekomendasinya diletakkan di bagian ini gitu. Oke, kemudian jadi ada referensi yang lupa disitasi gitu teman-teman. Kemudian ada semacam warning, kita tidak boleh menambahkan, bukan tidak boleh, kalau seandainya ada penambahan referensi baru, mereka akan betul-betul evaluasi lagi apakah mereka memutuskan setuju untuk ditambahkan atau tidak gitu teman. Dan begitu juga kalau ada referensi yang ingin dihapus, mereka akan evaluasi, tidak bisa langsung menambahkan atau langsung menghapuskan seperti itu saya teman-teman. Oke, dan terakhir ini ya, ada biografi penulis. Jadi profil penulis kita ada di sini. Oke, jadi ini contoh beberapa koreksi yang saya lakukan di paper saya yang baru accepted kemarin. Di sini ada beberapa queries yang diberikan oleh tim produksi mereka untuk dikonfirmasi gitu. Misalkan query 1 di situ kan terlihat apakah paper ini masuk regular issue apa special issue. Nah paper saya ini masuk pada tahapan special issue, jadi saya konfirmasi bahwa paper ini bukan regular issue, saya klik no, kemudian saya beri komentar bahwa paper ini masuk kepada special issue. Yang kedua itu mereka menanyakan apakah nama semua penulis sudah tepat gitu. Kalau seandainya sudah tepat dan tidak ada lagi permasalahan,
dan sudah oke, maka pilih yes gitu, dan tidak ada komentar dari kita gitu. Nah, yang ketiga ada gambar di sini, gambar satu. Mereka menanyakan bahwa gambar satu belum disitasi di manuskrip, jadi kita perlu meletakkan. Yang keempat itu uncited references ini, bahwa ada beberapa referensi yang mungkin tidak muncul di daftar referensi. Nah, kebetulan paper saya ini tidak ada list uncited referensi, jadi semua referensi sudah lengkap. Nah, jadi saya hanya mengklik we confirm all reference are cited in the main text. Jadi semua referensi sudah disitasi di dalam teks utama. Dan biasanya kalau memang ada referensi-referensi yang tidak lengkap, akan ditandai oleh si produksi atau editor untuk kita lengkapi informasinya. Nah, begitu juga dengan bagian-bagian lainnya, sekiranya ada yang belum lengkap atau yang masih diragukan oleh si produksi, tim produksi, mereka akan menanyakan atau kita menemukan kesalahan, kita bisa memberi komentar. Nah, seandainya ada komen, ini contohnya. Jadi tinggal letakkan kursor, klik bagian atas itu ada komen, maka akan muncul di situ semacam tempat untuk kita memberi komentar terkait apa yang ingin kita komentari atau kita minta tolong ditambahkan. Nah, saya di sini menambahkan acknowledgement section yang berisikan bentuk terima kasih kepada editors, reviewers yang tidak kita ketahui namanya, kemudian kan terkait adanya support dana dari MOST Taiwan. Sekiranya sudah tidak ada lagi yang ingin ditambahkan atau yang dikomentari dan sudah lengkap, saya tinggal klik save. Kalau sudah di save, nanti klik proof, itu sebagai bukti bentuk terakhir yang sudah kita lakukan. Ketika kita klik proof, nanti akan muncul PDF online-nya, hasil dari editan selama kita melakukan proses proof ini gitu. Misalkan di sini saya merubah alamat email saya, kemudian saya menambahkan email lain gitu. Nah, nanti akan terlihat bahwa ada perubahan ini gitu, email saya menjadi 2 gitu. Kemudian begitu juga dengan nama departemen atau nama jurusan, ada beberapa perubahan di dalamnya gitu. Nah, ini proses proofnya, misalkan kita bisa lihat bahwa ada perubahan di dalamnya gitu. Dan nama saya, kemudian juga tadi email saya bertambah, sudah jadi 2 gitu, seperti apa yang saya lakukan di tahapan proof tadi. Begitu juga dengan gambar yang awalnya beda posisi, kemudian saya update lagi gitu. Dan posisinya sudah berpindah ke paragraf lain. Nah, inilah PDF inilah yang nanti yang akan menjadi versi online juga ketika paper kita ini di-online-kan secara resmi, dipublish secara resmi oleh tim produksi Elsevier atau editor produksinya. Di tahap ini sebenarnya kita belum men-submit, kita hanya mengecek versi finalnya memang sebelum kita klik submit. Dan kalau seandainya rasanya sudah oke semua, kita sudah cek berkali-kali, 3-5 kali gitu, dan kita sudah melakukan revisi, komentar, dan kita tinggal klik submit. Dan itu selesai. Jadi kita hanya menunggu paper kita di final check oleh si tim produksi atau editor, kemudian mereka akan publish atau mengonline-kan paper kita ini gitu, dan akan langsung online di Elsevier atau jurnal, dalam hal ini Journal Business Research, dan kita tinggal download nantinya di sana gitu. Mungkin sekian sharingnya, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya juga baru pertama di salah satu jurnal di Elsevier dan prosesnya sangat cepat menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.